Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pramana Putra dari UPBJJ Samarinda, Prodi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai langkah-langkah penelitian dari identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung dalam rangka memenuhi tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Yang melatar belakangi teori tentang beberapa identifikasi ya tentang pengembangan kota dan pertumbuhan kota adalah yang pertama, perkembangan kota itu memiliki dua bentuk, yaitu pertumbuhan dan transformasi seperti yang disampaikan Dr. Siadis tahun 1968. Tahap transformasi juga ada beberapa bagian ya. Nanti mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di antaranya penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Ada dampak ketidaksesuaian dari transformasi tersebut yang menimbulkan dampak sosial, budaya, ekologi, maupun ekonomi. Maka perlu dilakukan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memahami transformasi kota, khususnya wilayah Bandung. Baik, selanjutnya proses transformasi melalui beberapa tahapan ya. Tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, yaitu penetrasi adalah penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang lebih homogeni. Kemudian invasi merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi, tetapi belum mendominasi fungsi lama. Kemudian dominasi yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Kemudian yang terakhir adalah transformasi suksesi, di mana terjadinya pergantian sama sekali dari fungsi lama ke fungsi baru. Dampak dari ketidaksesuaian proses transformasi kota ya. Ini foto yang diambil adalah kondisi dari tempo dulu hingga 3-4 tahun belakangan ya. Itu lokasi lalu lintas di Kota Bandung. Ketidaksesuaian transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik dari kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota. Sangat dirasakan hasilnya. Itu adalah perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Adapun tujuan dan sasaran dilakukan penelitian ini, tujuannya adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Kemudian sasarannya ada 3 ya. Yang pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Kemudian yang terakhir, diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Oke, selanjutnya guna lahan dan kegiatan. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan. Sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil. Nggak semua ya wilayah perkotaan itu memiliki lahan dengan fungsi yang sama. Maka dari itu, perlunya dilakukan identifikasi karakteristik lahan dan kegiatan. Dalam hal ini, khususnya Kota Bandung. Ya, hasil yang diharapkan penelitian ini yaitu adalah satu laporan hasil survei yang sudah siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan berikutnya ya. Oke, lingkup kegiatan, lokasi
Kegiatan akan dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Durasi kegiatan ini akan dilakukan selama 1 semester, 6 bulan. Untuk metode pelaksanaan, sebelum melaksanakan kegiatan survei itu sangat diperlukan ya. Beberapa metodenya adalah, yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah, agar nanti kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Kemudian merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Kemudian menentukan target area ya, melakukan survei dengan etika survei tentunya. Kemudian yang terakhir adalah mengolah data, mengolah serta mengampilkan data, melakukan interpretasi sederhana dari data yang sudah didapat. Selanjutnya, kita juga bisa mengorganisasikan kegiatan ini melalui langkah-langkah berikut ya, supaya nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, kita membuat organisasi tim, kemudian membuat proposal kegiatan, lalu membahas kegiatan, pola kebutuhan, dan jenis data, pencarian data, kemudian mengestimasikan juga perkiraan biaya, kemudian kita juga jangan lupa mengurus perizinan ke pihak-pihak terkait. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penyampaian kata. Tentunya kritik dan saran dari Ibu Bapak dosen akan membuat saya ke depannya dapat lebih maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.